Fadel Bajideh mendadak mencak ketika melihat sosok C dan Y yang datang sebagai saksi untuk kasus Laura Meizani Mawardi. Fadel terutama geram pada sosok C yang diduga adalah Cindy Claudia, besti Laura. Diungkap Fadel, ia curiga jika C punya sifat muka dua, karena itu ia memperingatkan Nikita Mirzani, ibu Laura agar berhati-hati pada C yang dicurigai biang kerok di balik masalah yang menyeret dirinya. Fadel sempat pula menyindir C bukanlah sahabat dari Laura, semuanya sok peduli sama Loli, saya tahu orangnya, bukan mereka, mereka itu. Nah, mungkin kalian kan belum pernah ngeliat gue marah atau gimana kan. Biasanya kan gue santai atau gimana, ketawa-tawa. Berani aja datang gitu, berani. Mungkin datang buat urusan yang lain tapi pas ketemu gue. Jadi jangan pernah main-main deh sama gue deh. Gue di sini dari awal sama Loli baik-baik aja, lurus-lurus aja. Ada banyak oknum ya kan? Ya, oknum. Ada banyak oknum yang mungkin membuat-buat cerita yang tanpa sepengetahuan gua. Apapun omongannya Loli di blunder, apapun itu gua ngejagain biar omongannya dia nggak di blunder, biar dia nggak curhat sana sini. Siapapun, gua bilang sama Loli, gue di sini posesif itu bukan sama laki, bukan. Gue posesif buat ngejaga lu, karena yang dibikin blunder itu selalu lu, bukan gue. Selalu lu. Dari awal datang ke Indonesia 3 Maret datang, gue udah diancem sama slot gue udah diancem. Kalau misalnya kalau misalnya Loli nggak bayar nih utang, gue bakal sebarin kalau lu yang pakai duitnya Loli. Itu si Y itu ya? Bukan, ada. Oh, ada ya? Ada, itu dari siapa? Itu ada. Jadi jangan kabur-kaburan C itu tuh. C itu jangan kabur-kaburan, dia jadi saksi, jangan kabur-kaburan. Jangan pura-pura keluar negeri kemana, jangan kabur-kaburan. Gue pantau terus dia. Tetap gue pantau. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab, karena dia yang berani datang ke Y, berani datang ke Loli. Ibunya Loli, berani ngomong kesini sampai dia kan ngomong, oh gua depan ibunya begini. Ada rekaman omongan ibunya sama dia dikirim ke gua. Jadi kalau buat ibunya Loli jangan percaya sama itu orang, dia itu muka dua. Ada rekaman? Ada di saya, ada. Jadi kalau misalnya dibilang dia, wow Cindy itu siapa, jadi kesebut namanya nih, sampai angot nih yang kesebut namanya nih. Kesebut namanya nih Bun. Ya pokoknya intinya itu orang harus bertanggung jawab dia. Karena dari awal memang Kan katanya dia, bapaknya pernah ngomong, gak ada kata maaf kalau lu bener. Ya, jangan sampai maaf depan gua nanti. Ya, jangan sampai maaf. Ada kaitannya sama promosi judul. Jadi ya, mungkin buat pemerintah kan sekarang lagi nangkepin judul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gue bantu tangkap semua. Gue paling demen nyepuin orang, gue paling demen. Karena dari awal Datanya ada dulu. Datanya ada. Stasiun TV dari awal ya. Iya, dari stasiun TV pertama kali sebelum pemerintah ngomong buat nangkepin orang yang judul-judul gua, yang pertama kali yang berani ngomong di depan TV. Lu ngomong apa waktu itu? Sampai gue ngomong nih di depan TV, di Trans TV, di insert itu slot, gue tahan, gue stop. Lu datang ke Indonesia, lu berhenti slot, karena gue nggak mau nerima orang yang pakai duit haram. Gue nggak mau, dan di Indonesia nggak boleh, gitu. Cindy ini yang ngasih kerjaan ke Loli terkait promosi judul. Nanti ada waktunya. Jadi jangan dikoreksi sekarang, nanti ada waktunya itu. Oke, cukup. Ya. Nanti ada waktunya. Jadi ini adalah jadi awal fitnah itu dari bulan Maret. Ya. Jadi intinya awal fitnah yang bergulir itu dari bulan Maret. jadi intinya fitnah. Itu semua fitnah. Jadi ini dalang. Jadi ini kayak cerita-cerita lucu dalang. Ya. Kita buktikan nanti. Kan nih ya kata-kata kita ya. Jangan dipotong nih. Jangan pernah dipotong. Isi percakapan Cindy dengan kamu, dengan Cindy dengan Begini. Nanti itu. Jadi ini adalah cerminan perasaan luapan kemarahan seorang Fadel. Nah, sekarang ada
concern pemerintah terutama Polri menangkap pelaku judol. Bahkan sampai kemarin masih ada. Pertanyaan berikutnya, dulu ada juga itu yang diperiksa. Kalau nggak salah saya NM. Katanya diperiksa urusan judol. Dan katanya akan ada gelar perkara. Nah, kita mendesak ini agar orang-orang yang sudah pernah diperiksa dan diduga mempromosikan judol untuk diproses dan beri kepastian hukum. Apalagi informasi yang terbaru tadi dari Fadel bahwa inisial C itu juga bagian yang tak terpisahkan dengan LM, gitu ya. Betul. Dan saya dari awal sudah bilang, saya masih ingat 1,5 bulan yang lalu, bahwa LM ketika akan balik ke Indonesia, syarat yang diberikan oleh Fadel dan keluarga tidak boleh menjadi endorse dari 303, begitu ya? Ya. Atau judo. Dan begitu sampai ke Indonesia, pada faktanya LM masih main itu, betul ya? Ya. Karena ada sisa yang belum Betul. diberesin. Harus Ada di-upload. kewajiban dia Harus di-upload. dari UK yang belum diupload. Iya. Ketika itu diupload, maka ketahuan dengan Fadel. Ya. Fadel marah, begitu kan? Ya. Kenapa kamu begitu? Dia bilang, saya memang masih ada kewajiban. Nah, proses ini semua diduga diketahui oleh C. Karena itu kami minta juga agar penyidik memeriksa C urusan ini gitu. Nah, kenapa dia marah? Karena pulang dari sana diberitahu kamu jangan main ini ya. Oke, tidak lagi. Iya. Kemudian orang tuanya Pak Umar dengan Bu Titin bilang kamu harus berubah, pakaian kamu jangan terlalu seksi. Itu dia nurut. Kemudian berhijab dia nurut, puasa dia nurut, sholat dia nurut. Maka keluarga ini dengan semangat ingin membina dia dan menyetujui sampai dia akhir balik atau umur sesuai dengan aturan negara. Tapi faktanya mereka dilaporkan. Inilah sesuatu yang membuat keluarga ini sangat marah. Kenapa? Karena menyangkut keluarga dan harkat martabat orang. Kalau lu ingin menghancurkan martabat Fadel, Fadel aja. Kenapa bawa-bawa nama keluarga Bajide? Kalau kamu benci kepada Fadel, kenapa kamu hina-hina Rasman? Bilang-bilang kura-kura ninja dan lain-lain. Ya, jadi ini monyet, saya kura-kura ninja, terus dia siapa? Mungkin kalau lihat anak saya kemarin, kalau digandeng dengan dia, jauh banget bandingannya. Ya, jadi saya kira itu. Oke, cukup ya. Kalian semua ingat ya, gua dilaporkan, berarti gue dianggap pelaku dan gue meminta korban untuk keluar. Di mana-mana pelaku tidak mau korban untuk ngomong dan speak up. Untuk memastikan benar atau Di sini gua minta Loli untuk keluar karena dia dianggap korban. Dianggap, bukan dia yang korban, tapi dianggap korban sama orang. Ya. Jadi kalau misalnya memang ibunya atau siapa ya kan, ibunya itu nggak masalah. Tapi kalau dari saksi-saksi ini nih, saksi-saksi ini, gue ingetin sama ibunya Loli, gua di sini ngejaga Loli dari dia di UK. Yang lain mana ada ya? Dari dia di UK, video call, liatin dia. Lu kemana? Lu balik. Lu di mana malam-malam balik? Itu gua. Lu bilang gua ngejahatin anak lu. Nih, gua di sini ngabisin waktu buat dia. Waktu gua habis buat dia. Dance gua keganggu semuanya buat dia. Karena apa? Gua mau ngejaga dia. Kalau dibilang semuanya, mana lu nggak pernah ngepost? Post itu bukan kata dari cinta. Post itu bukan kata dari cinta. Post itu bukan kata dari cinta. Cinta itu aksi, yang ditunjukin aksinya, bukan buat postnya. Salah satu gelang ini. Iya, ini gelangnya. Ini dari siapa? Ini gelang. Di Loli juga ada gelangnya, tapi dibuang nggak tahu gua. Gua nggak tahu deh kemana ini. Mudah-mudahan masih ada. Dari kucingnya. Gua sama Loli sayang banget sama kucing itu, ya. Siapa yang megang kucing itu, gua kejar nanti. Ya. Gua kejar. Ya, gua tahu siapa yang megang. Gitu ya. Gua tahu siapa yang Belum ada megang. kucingnya. Lempar batu sembunyi. Kalau ada yang terlupa saya 2 malam yang lalu dihubungi oleh mantan suami OR, artis OR yang saya sebut aja lah Ola Ramlan ya. Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan
putra Ola Ramlan. Tapi karena ini disebut-sebut pernah berpacaran, disebut-sebut ya, diduga pernah berpacaran dengan LM, maka sebaiknya itu diperiksa. Nah, dia ini bayangin, sebelum dia ada pacarnya di UK, terus di Indonesia juga ada, terus dia begini, berat banget pengorbanan cinta dia nih. Saya kira luar biasa, mudah-mudahan Allah merestui, begitu ya? Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.